يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الكرام حفظكم الله الحمد لله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmatnya lah ibadah kita menjadi sempurna, ya ikhwata. Dan ikhwatal kiram hafizakumullah, bukan hanya nikmat kita bisa berkumpul beribadah di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi nikmat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yaitu nikmat iman, Islam, nikmat tauhid, nikmat kita berukhuwah. Kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa berkumpul di tempat ini. Betul? Betul, ikhwata. Maka dari itu, ikhwatal kiram hafizakumullah, semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, baik mata kita yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan, telinga kita bisa mendengar, kaki kita bisa berjalan, tangan kita bisa menjamah, semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka ikhwatul kiram hafizakumullah, bagaimana caranya kita di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memfasilitasi nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini, maka kita jadikan fasilitas yang Allah berikan yaitu semata-mata kita beribadah kepada Allah. Kita tidak bisa yang namanya menghitung-hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, tidak bakalan bisa kita menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bayangkan ikhwatal kiram hafizakumullah, pada saat kita menghirup udara segar dari pagi ketemu malam, pada saat kita tertidur kita menghirup oksigen, berapa oksigen yang kita sudah hirup, ya? Berapa kali kita minum, ya Pak? Dan alhamdulillah kita di negeri Indonesia ini, apalagi di daerah Jawa khususnya, air berlimpah ruah, masya Allah. Kita mau makan apa aja juga bisa. Coba kalau misalkan kita lihat saudara kita yang ada di Afrika, maka kita selalu bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tema kali ini adalah yaitu apa ya? Antara sulap dan silap. Antara sulap dan silap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya, inna minal bayani la sihran, sesungguhnya sebagian dari susunan kata-kata yang indah, kalimat-kalimat yang indah, itu adalah bagian dari sihir. Maka ikhwatal kiram hafizakumullah, sihir ini yang dimana seseorang terkena tipu daya bisa dari orang lain, ya, ataupun memang orang yang memang melakukan sihir itu bisa lewat perantara jin, ya, Maka ini adalah bentuk yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama berkaitan dengan sihir. Yang kedua berkaitan mengenai tentang sulap.
Kalau sihir sudah jelas hukumnya haram, tidak boleh ikhwan. Karena perbuatan sihir ini adalah melakukan aktivitas yang dimana kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memakai jin dan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah hanya kepada Allah. Ya. Dan yang kedua ikhwatul kiram, hafizakumullah, yaitu sulap. Ya. Sulap ini ikhwata, kategorinya adalah hukumnya makruh. Karena sulap ini, ya, istilah bahasanya adalah memanipulasi, sehingga seseorang terkena tipu daya juga. Dan ikhwatul kiram hafizakumullah, sekarang apalagi di tahun ini ikhwata, mungkin di sosial media kita ya banyak sekali video-video mengenai tentang si anu bisa melipat gandakan uang, si ya apa lagi banyak, sehingga orang-orang jahil, orang-orang yang memang tidak mengerti, yang maunya instan, mereka meminta pertolongan kepada orang tersebut. Seperti itu. Dan banyakkan sekarang berbeda dengan zaman dahulu ya, ya. Sekarang banyakkan memang orang-orang ini pesulap, banyakkan. Bukan mempunyai ilmu kebal apa segala macam. Allah Ta'ala a'lam. Tapi memang di zamannya Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi pun juga terkena sihir selama 1 bulan lamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memberikan wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ada orang Yahudi yang memang menyihir dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bayangkan Nabi alaihi salatu wassalam pun juga disihir ikhwan. Maka ikhwatul kiram hafizakumullah, ini adalah bentuk dari tipu daya syaitan dan juga dari tipu daya manusia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah menjelaskan mengenai tentang bab dari macam-macam sihir, ya, maka sangat luas ya. Maka sihir secara bahasa dikata oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala adalah sebab yang memang samar namun mampu memengaruhi hati manusia. Maka Syekh mengatakan bahwasanya oleh karena itu dari sinilah ya bahwasanya sihir yaitu seseorang yang melakukan kesyirikan, yaitu syirik akbar, yaitu syirik besar, yang memang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bantuan syaitan, dan hukumnya yaitu murtad di dalam agama Islam. Maka ikhwatul kiram hafizakumullah, di dalam hukum bersyariat kita berbicara mengenai tentang hukum syariat, bahwasanya ada ketahuan seseorang yang memang melakukan praktek perdukunan, maka hukum yang memang harus dijalani yaitu dibunuh penyihir tersebut. Ya. Di Saudi pun juga ada polisi yang memang khusus untuk mencari dari praktek-praktek perdukunan yang ada di Arab Saudi. Dan banyak kan orang Afrika memang yang melakukan praktek perdukunan itu. Dan alhamdulillah, semoga Allah jaga negeri Saudi Arabia bahwasanya melakukan praktek tersebut dan orang tersebut harus dihukum. Ya. Imam Ahmad rahimahullah taala berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Aun dari Hayyan bin Al-A'la
dari Qatan bin Qabisah, dari bapaknya Qabisah, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya iyafa, at-tar, dan juga tiara adalah termasuk al-jibit. Al-jibit ini adalah bisa kita bilang bahwasanya perdukunan. Al-jibit, al-jibit, ya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mengatakan bahwasanya inna ruqa wa tama'im wa tiwala asyirkun. Sesungguhnya ruqyah yang memang ruqyah tidak dilandaskan dengan syariat, ya. Wa tama'im, tama'im itu apa? Gelang-gelang, aji-aji. Wa tiwala, ya, asyirk. Sesungguhnya ruqyah yang dimaksud di sini oleh Nabi SAW, bahwasanya dulu bangsa orang-orang Yahudi, ya, mereka pun juga ruqyah. Akan tetapi ruqyah yang disebutkan yaitu bukan menyebut asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lewat perantara jin anu dipanggil supaya untuk bisa menyembuhkan orang tersebut dan lain sebagainya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengharamkan ruqyah yang memang bukan ruqyah syar'iyyah, ya, yang memang bukan ruqyah yang memang dilandaskan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka yang dimaksud ruqyah ini adalah ruqyah yang memang menyebut-nyebut, ya, berhala-berhala pada masa itu. Wa tama'ir wa tiwala asyirk. Maka itu semua adalah kesyirikan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ikhwatal kiram hafizakumullah, Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata bahwasanya al-jibt adalah asy-syaitan, yaitu asy-syaut min asy-syaitan, yaitu suara-suara dari syaitan. Maka akan tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya dalam kalimat al-jibt, ya, yaitu terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya al-jibt yaitu syaitan. Syaitan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya ikhwatan, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, ilmu nujum, maka sesungguhnya ia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Maka sebagian dia belajar ilmu perbintangan, maka semakin dia mendalami 40 hari 40 malam, maka tidak diterima salatnya. Kita baca-baca ya ikhwatan mengenai tentang apa namanya, seperti Virgo, ya, zodiak, zodiak seperti itu. Sedikit ikhwatan, sedikit, ya. Ataupun kita menanyakan kepada apa namanya, peramal berkaitan mengenai tentang kalau misalkan lahirnya di bulan September berarti Gemini. Kalau Gemini biasanya apa nih? Bisa seperti itu. Allah musta'an. Memang orang-orang yang seperti itu banyak, ya. Orang-orang yang memang pakaiannya seperti asatir, terus dia bilang bahwasanya oh ini bagian dari ilmu gaib harus kita pelajari, seperti itu. Dan dia memahami ilmu nujum. Dan orang yang datang, orang-orang yang memang nggak mengerti sama sekali bahwasanya ilmu nujum itu tidak boleh untuk kita pelajari. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu nujum termasuk perbuatan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memang mengikat bubul-bubul, ya, kemudian meniupnya, sungguh ia telah berbuat
sihir, perbuatan sihir. Dan barang siapa yang memang melakukan sihir, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia akan diserahkan kepadanya. Maksudnya kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diserahkan kepada orang tersebut, mereka yang memang bergantung kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memang mengikat buhul-buhul, ya, tali jemari diikat-ikat, lalu ditiupnya. Kan biasa kalau misalkan di TV sekarang, ya, sihir, orang-orang pesulap itu di-up sama TV. Benar ya? Di-up, setelah dari itu, ya. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengenai tentang tali simpul, buhul-buhul itu. Terus kalau misalkan memang, yuk bantu yuk yang kakek-kakek gitu. Prok-prok yang bagus. Memang beliau tidak melakukan kesyirikan, akan tetapi menyamakan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang memang sama, fahuwa minhum, termasuk bagian dari kaum. Maka ikhwatul kiram, kita belajar ilmu tauhid ini, kita belajar ikhwatan. Baik anak-anak muda, orang-orang tua, ya, anak-anak kita, masya Allah. Mungkin yang pada tua nantinya udah pada awal, ya, udah pada nggak ada. Pun juga kita semua juga, yang namanya umur nggak ngelihat, pasti ada matinya juga. Pun anak pun juga di sini pun juga kita nggak tahu. Mungkin bapak duluan atau anak duluan. Qadarullah masyaallah, semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwatul kiram hafizakumullah, dari sekarang ikhwat, yang dulu kita menyerahkan diri kita bukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada jimat, kepada foto-foto alim ulama, kita berserah diri, ya, bahwasanya makhluknya Allah bisa mendatangkan tawassul, ya, bisa mendatangkan manfaat, ya, melalui mereka, maka ini perbuatan syirik. Hindari perbuatan seperti itu. Maka introspeksi diri kita, ya ikhwata, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ini adalah salah satu kemaksiatan kepada diri kita pribadi dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kepada diri kita pribadi? Karena sesungguhnya pada saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita roh, bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Bukankah para roh, ya, sebelum ditiupkan di janin ibu-ibu kita, ya ikhwata, bukankah kita semuanya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Kita menyatakan bahwasanya pada saat kita jadi ruh, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada roh tersebut, qalu bala syahidna, bukankah saya ini adalah Rabb kalian? Maka roh tersebut mengatakan, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Maka pada saat kita menyembah bukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita zalim kepada diri kita. Dan kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwatul kiram hafizakumullah, kita mempunyai istri. Kita punya istri. Istri kita yang paling kita sayangi, ya. Kita nafkahkan lahir dan batin, kita sayangi. Punya anak 3, masyaallah, walillahilhamdu wa minna. Akan tetapi istri-istri kita selingkuh dengan orang lain. Bayangkan bagaimana
sakit hatinya kita, kita udah sayang dengan istri kita. Mohon maaf, kita udah sayang sama istri kita, kita berikan nafkah kepada istri kita, punya anak pula, alhamdulillah. Tapi istri kita mengkhianati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari kita kecil sampai kita sudah dewasa, sampai sekarang ini. Maka nikmat yang paling luar biasa adalah nikmat kita berislam. Nikmat kita berislam. Dan nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram hafizakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain." Dan janganlah serahkan diriku kepada aku sekalipun sekejap mata tanpa mendapatkan pertolongan darimu ya Allah. Darimu ya Allah. Maka perbuatan sihir apapun ikhwatan, ataupun kita bermain sulap, ya, dari sekarang ikhwatan kita kan punya anak nih ya, kita hindari hal-hal yang demikian. Jangan sampai hal tersebut, ya, masuk ke dalam anak-anak kita yang memang anak-anak kita masih belum mengenal yang namanya hak dan yang batil. Maka dari kita ajarkan, kita ajarkan agar lebih baik, agar mengenal Rabbnya. Maka dari itu ikhwatal kiram hafizakumullah, kita jadikan sisa umur kita yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ikhwatal kiram hafizakumullah, karena pembahasan hari ini langsung di kemarin itu mau bikin tema langsung pembahasan kita atau mau tematik. Akhirnya tiba-tiba Anda dapat pamfletnya ternyata udah ada. Ya walillahil hamdu wa minna. Allah musta'an. Mungkin itu saja dari anak pribadi. Insyaallah ada yang ingin bertanya mengenai tentang sulap ini. Tafadhal ya, ibu-ibu maupun juga bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu bisa dicatat ya. Ustaz, mau nanya Ustaz, ini kan temanya kan sulap sama sihir ya Ustaz ya. Kalau yang kita tahu kan memang kalau sihir itu kan memang boleh ya. Nah cuma ini kan yang sekarang viral itu kan masalah sulap ya. Kalau sulap kan ada yang bilang itu hanya trik, itu artinya permainan itu. Nah yang dimaksud sulap tersebut itu boleh apa enggak gitu? Yang Jadi begini Bapak, sulap ini lebih mendatangkan mudaratnya atau mufsadatnya? Kita harus timbang. Sekarang di era kita, ya, apalagi yang di up ini kan para pesulap, ya, mereka mencari keuntungan dan juga berlabelkan agama sehingga mereka dapat duit, gitu ya. Ini lebih ke arah mudaratnya ketimbang mafsadatnya. Maka dari itu ikhwatan, sulap ini hukumnya makruh, yang dibenci, yang dibenci. Maka kita hindari hal-hal yang demikian. Yang jelas-jelas aja. Allah baik. Ada lagi? Kalau misal kayak Google tadi tulisannya itu pakai bahasa Arab, kadang kita nggak tahu artinya, itu termasuk bentuk kesyirikan. Bukunya yang kayak gini. Google kan ada tulisannya, kadang ada yang dibakar, diminum, kemudian Google yang jadi jimat
minuman modern itu hukumnya gimana Pak? Hukumnya haram. Dan yang tadi Nabi alaihi salatu wassalam bersabda inna ar-ruqa wal tama'im wat tiwala asyirkun. Termasuk bubul-bubul yang ada di situ. Maka bagaimana caranya kita pada saat kita menemui praktek perdukunan seperti itu, ya, bubul-bubul yang memang tali jemari yang diikat, yang di situ memang ada asma'nya Allah Subhanahu wa taala, ya, disuruh di situ biasanya ada tulisan 1000 kali gitu ya. Terus juga ada nama orang. Itu kalau misalkan ingin bagaimana caranya kita hanguskan, maka jangan dibakar terlebih dahulu. Tapi tali jemari itu kita lepas, ya, sehingga tidak ada kayak tali jemari. Maka dari itu kita bakar. Ada lagi pertanyaan? Dan salah satu kesyirikan ya kuota ya, pada saat kita melihat satu rumah yang dimana rumah tersebut kayak misalkan memang disebut angka seperti itu ya, nah, ini tidak boleh kuota. Maka bagaimana caranya kita menghindari hal-hal yang seperti ini? Maka kita bacakan surah Al-Baqarah. Karena surah Al-Baqarah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, surah Al-Baqarah yang memang surah di saat kita bacakan surah tersebut, maka syaitan pun juga akan lari. Ya mungkin itu saja ikhwatul kiram hafizakumullah, nih sepertinya sudah pembagian makanan ya. Jazakumullah khairan. Insyaallah nanti kita mungkin membahas salah satu kitab, kalau tematik pun juga. Ini kalau misalkan kita ketahui ikhwata, pembahasan mengenai tentang sihir ini memang ada di kitab Tauhid. Akan tetapi langsung mencelok ke bab ke-24. Sedangkan kita di di Masjid Abdullah di bab 14 ya. Iya, di sini udah duluan aja. Emang Pak Samtai luar biasa. Masih temanya luar biasa. Ya mungkin itu saja yang khawatir hafizakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan jazaa lima talqa wa la sami'na. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي